Oke, cek. Halo, suara saya apa terdengar? Sudah Pak, dengar Pak. Oke, baik. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam siang rekan. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Pak. Oke, kita langsung mulai saja ya, karena waktu kita tidak banyak. Karena setelah ini rekan-rekan akan ada kegiatan juga di eh, kampus Merdeka ya. Nanti silakan langsung join di YouTube-nya. Oke, nah hari ini kita akan di perkuliahan kita hari ini kita akan bahas tentang elektronika dasar ya. Elektronika dasar, kemudian juga sensor, aktuator, dan development board. Tapi mungkin khusus untuk hari ini, ya, ini kita review materi yang selama sepekan ini di LMS. Tapi khusus untuk hari ini mungkin kita bahas yang bagian elektronika dasarnya saja. Untuk sensor, aktuator, development board mungkin kita bahas di pekan depan. Sekalian tentang bahas dasar-dasar pemrograman. Oke, nah ini outline kita hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita hanya bahas di bagian rangkaian elektronika dasar. Sel- Selebihnya nanti kita akan adakan diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi yang pertama itu kita bahas tentang hukum Ohm ya. Nah, sebelum kita masuk di hukum Ohm, oke, sebelum kita masuk di hukum Ohm, kita harus paham terlebih dahulu tentang konsep kelistrikan ya. Jadi kalau secara definisi, apa itu listrik? Jadi listrik itu adalah salah satu bentuk energi ya, karena energi itu ada beberapa macam bentuk ya. Ada dalam bentuk panas, dalam bentuk gerak, dalam bentuk energi kimia. Nah, listrik itu salah satu bentuk energi. Yang dimana energi ini dihasilkan oleh pergerakan atau laju aliran partikel bermuatan ya. Yang dimana laju pergerakan partikel bermuatan dalam suatu bahan konduktor ya, itu kita sebutnya sebagai arus listrik ya. Arus listrik. Ini kita sudah bahas ya di meeting sebelumnya tentang arus listrik, yang dimana arus listrik itu terbentuk karena adanya perbedaan potensial ya antar kedua titik yang saling terhubung. Yang dimana beda potensial ini itu dikenal dengan istilah tegangan atau voltase. Jadi ada arus, ada tegangan, nah satu lagi ada yang namanya resistansi. Ya, resistansi itu adalah gaya yang bisa menghambat laju dari aliran arus listrik ya. Jadi dalam hukum Ohm itu ada tiga komponen ya. Jadi ada eh, arus, tegangan, dan resistansi ya. Mungkin rekan-rekan pernah lihat ilustrasi yang seperti ini ya. Nah, jadi yang eh, resistansi itu ya satuannya Ohm. Yang dihambat itu adalah arus ya. Jadi bukan tegangan. Jadi yang dihambat dari si resistor ini itu adalah arus listrik. Yang dimana arus ini di-trigger atau dipicu oleh adanya perbedaan potensial ya. Itu yang disebut sebagai tegangan. Jadi ada tiga parameter ya. Jadi ada resistansi, tegangan, dan arus. Ya. Nah, ini adalah model persamaannya ya. Ini dibuat segitiga seperti ini supaya lebih mudah rekan-rekan dalam menghafal ya. Jadi yang paling atas itu adalah V. Ya, yang paling dan yang di bawah itu ada I dan R. Dan di mana persamaannya adalah V sama dengan I kali R. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa antara tegangan dan arus itu eh, punya nilai yang sebanding ya, sebanding lurus. Sedangkan antara nilai resistansi dengan arus ya, itu saling berbanding terbalik. Di mana ketika resistansinya besar, maka arus yang bisa lewat dalam suatu jalur itu kecil ya. Jadi ketika resistansinya besar, maka arusnya kecil. Begitupun sebaliknya ya. Jadi voltage satuannya adalah volt ya, kemudian arus ampere, kemudian untuk hambatan atau resistansi itu adalah ohm ya.
Oke, kemudian masuk dalam rangkaian listrik sederhana ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gambaran rangkaian listrik sederhana ya. Jadi ada tiga komponen ya. Jadi ada power, power supply, kemudian ada konektor ya. Konektor ini bisa berupa kabel atau bisa berupa sirkuit tembaga ya kalau di PCB. Kemudian yang ketiga kita ada beban ya atau hambatan. Nah, inilah contoh rangkaian tertutup ya. Nah, untuk rangkaian listrik sederhana itu ada dua tipe ya. Misalnya kita punya dua buah hambatan ya. Dalam hal ini kita pakai resistor, ya, dua buah beban atau dua buah hambatan. Kita pakai dua resistor. Nah, ini ada dua tipe ya. Kita bisa merangkai dua resistor ini secara seri. Bisa juga kita merangkainya secara paralel seperti ini. Ya. Jadi yang ini di atas ini seri ya. Yang dimana ujung resistor yang satu itu terhubung langsung dengan ujung resistor lainnya. Itu rangkaian secara seri atau berderet. Nah, kemudian ada paralel. Paralel ini adalah masing-masing ujung itu saling terhubung ya. Jadi ujung, misalnya ini ujung A terhubung dengan resistor yang satunya. Begitu pula yang ujung yang B itu terhubung dengan ujung resistor yang satunya. Nah, ini adalah model rangkaian paralel ya. Bisa juga kita mengkombinasikan atau menggabungkan kedua rangkaian ya. Jadi misalnya kita punya tiga buah resistor misalnya ya. Nah, itu kita bisa gabung menjadi seri paralel ya. Misalnya ada R1, R2, R3. Antara R1 dan R2 itu saling saling paralel ya. Tapi antara R3 dengan R2 atau antara R3 dan R1 itu dia seri seperti itu. Nah, ini bisa digabung jadi rangkaian seri paralel seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana cara mengukur arus dan tegangan pada rangkaian ya. Nah, ada perbedaan dalam mengukur arus dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik ya. Yang pertama itu untuk alat ukurnya ya. Kalau untuk mengukur arus itu ada yang namanya ampere meter. Kalau untuk mengukur tegangan ada yang namanya voltmeter. Walaupun sekarang sudah ada alat yang bisa mengukur secara sekaligus ya. Mengukur tegangan bisa, mengukur arus juga bisa ya. Atau kita sebutnya sebagai multitester ya. Nah, kalau untuk mengukur arus ya, kalau untuk mengukur arus itu alat ukurnya itu harus dirangkai secara seri ya terhadap beban yang diukur. Nah, ini ya. Jadi untuk mengukur arus alat ukurnya atau ampermeternya itu harus dirangkai secara seri terhadap beban yang diukur. Supaya apa? Supaya aliran arus itu sepenuhnya melewati alat ukur. Seperti itu ya. Karena yang diukur oleh ampermeter itu adalah laju aliran arus. Jadi harus dirangkai secara seri ya, bukan paralel. Kalau kalian rangkai paralel, maka aliran arus itu nanti akan terpecah ya. Ya. Sedangkan yang kita mengukur adalah aliran arus yang utuh. Makanya dirangkai secara seri ya. Jadi misalnya ini kabel ya, ya kita potong kabelnya, kemudian kita sambungan ke ampermeter seperti itu. Nah, itu untuk pengukuran arus. Kemudian untuk tegangan, kalau tegangan itu alat ukurnya atau voltmeternya itu dirangkai secara paralel terhadap beban yang diukur ya. Karena konsep dalam tegangan itu adalah beda potensial ya. Jadi prop, prop positif dan negatif itu dihubungkan ke masing-masing ujung hambatan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau dia arus itu ampere meternya dirangkai secara seri. Karena kemudian kalau tegangan voltmeternya itu atau alat ukurnya dirangkai secara paralel seperti itu. Nah, mungkin ada menjadi pertanyaan rekan-rekan, khususnya untuk pengukuran arus ya. Jadi kalau misalnya mengukur arus, berarti kita harus memotong jalur dong artinya kan. Karena kita harus merangkai secara seri ya, supaya si alat ukurnya ini eh, masuk dalam bagian rangkaian ya, rangkaian seri ini. Nah, nah selanjutnya itu ada alat ukur berbentuk seperti ini ya, yang kita sebut sebagai
tang ampere ya. Nah, tang ampere ini eh, prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik ya. Jadi ini untuk mengukur arus ya. Jadi ini kita tidak perlu memotong jalur kabelnya ya. Kita tinggal kaitkan si klaimnya ini ke salah satu kabel ya. Supaya kita bisa mendapatkan nilai arus dari yang kabel yang mengalir tersebut. Nah, ini prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik ya. Jadi aliran arus yang melewati si klaim ini itu nanti akan menghasilkan medan magnet, medan elektromagnet, yang dimana medan magnet ini nanti akan berkorelasi dengan nilai arus listrik seperti itu. Oke, itu untuk pengukuran arus dan tegangan ya dalam suatu rangkaian listrik. Oke, nah ini kita bahas ya yang menjadi tugas rekan-rekan ya. Nah ini misalnya ada 3 buah resistor yang rangkai secara seri ya. Nah sekarang bagaimana cara mengukur tegangannya? Nah misalnya ini kita pakai 2 resistor yang sama, itu 2 kilo ohm. Kemudian ada satu resistor yang nilainya beda sendiri, yaitu 560 ohm. Nah ini rekan-rekan bisa lihat. Nah ini seperti ini ya cara menggunakan atau cara penempatan alat ukurnya ya. Jadi masing-masing probe ditempatkan di kedua ujung dari beban yang diukur seperti itu. Oke ya. Nah untuk kerangkaian seri eh, dia punya persamaan bahwa eh, tegangan sumbernya itu eh, adalah V1 tambah V2 dan V3 ya. Ya rangkaian seri ini tuh dipakai dalam prinsip pembagi tegangan ya. Jadi ketika eh, dirangkai secara seri, berarti nanti tegangannya itu akan terbagi di masing-masing hambatan. Yang dimana ketika di total itu akan sama dengan tegangan sumber ya, tegangan total. Seperti itu. Jadi misalnya ini ya 3,5, 3,5, kemudian 982 milivolt. Kalau dijumlah itu hasilnya adalah 8 volt sesuai dengan tegangan dari sumbernya. Seperti itu. Jadi rangkaian seri ini dipakai dalam prinsip pembagi tegangan atau voltage divider. Kemudian untuk arus ya. Nah, arus yang seperti ini ya. Jadi jalurnya itu diputus, kemudian dihubungkan ke apa ampermeter ya. Jadi dirangkai secara seri terhadap beban yang diukur. Nah, kalau untuk pengukuran arus secara seri itu nilai arusnya sama ya di masing-masing titik ya, di masing-masing beban. Ya, jadi nilai arusnya sama. Jadi arus total sama dengan arus di titik A, di titik B, di titik C, di titik D. Itu untuk arus di rangkaian seri. Jadi kalau tegangannya itu terbagi ya, kalau untuk seri, sedangkan kalau arus itu arusnya sama di setiap titik ya. Itu yang perlu diingat. Nah, bagaimana dengan paralel? Paralel itu kebalikan dari si seri tadi ya. Kalau di seri tadi tegangannya itu terbagi, kalau di paralel tegangannya itu sama di setiap titik. Nah, jadi ini 3 sama ya resistor dipakai, hanya saja ini dirangkai secara paralel. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat dari hasil pengukuran itu sama semua di setiap titik ya, sama dengan di tegangan sumbernya. Seperti itu. Begitu pula untuk arus ya, pengukuran arus untuk rangkaian paralel ya. Nah, ini kebalikan juga dengan arus pada rangkaian seri. Kalau di paralel justru arusnya yang terbagi ya. Justru arusnya yang terbagi di setiap titik ya, di setiap titik. Kemudian besarnya arus yang terbagi itu ya beda-beda ya tergantung nilai hambatannya. Misalnya ini ini I1 dan I2 sama ya karena nilai dari hambatannya juga sama yaitu 2 kilo ohm. Nah, sedangkan ini 14,3 miliampere karena beban hambatannya itu 560 ohm ya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dihitung juga ya secara manual menggunakan hukum ohm tadi. Berarti kalau kita mau cari I-nya, berarti tegangan dibagi dengan nilai resistansi dari beban ya atau hambatan. Ya. Jadi ini arusnya yang terbagi
Jadi kalau di total itu sama dengan arus dari sumbernya. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung hambatan total ya? Kalau tadi itu kita menghitung tegangan total dan arus total. Nah, sekarang kalau hambatan total seperti apa? Oke, jadi kalau untuk rangkaian seri ya, tegangannya itu di tegangan, hambatan di masing-masing titik itu tinggal dijumlahkan saja ya. Kalau untuk seri ya. Jadi misalnya ada 3 buah resistor, 2 kilo ohm, 2 kilo ohm, 560 ohm, tinggal dijumlah saja itu menghasilkan nilai hambatan total ya. Nah, ini 560 ya, kita samakan dulu ya satuannya sebelum dijumlahkan. Bisa kita ubah ke kilo ohm semua atau kita bisa ubah dengan ke ohm semua. Nah, jadi tinggal disamakan saja nilai satuannya. Jadi itu untuk rangkaian seri ya. Nah, untuk rangkaian seri, jadi nilai hambatannya tinggal dijumlah. Nah, berbeda dengan paralel ya, untuk nilai hambatan, dia mengikuti persamaan seper RT ya. RT itu hambatan total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai masing-masing hambatan di rangkaian ini, nah itu kita akan dapat nilainya 0,36 kilo ohm. Seperti itu. Nah, oke, mengapa penting untuk memahami rangkaian resistor ini ya? Eh, kar- karena di pasaran ya tidak semua nilai resistansi itu ada ya di resistor. Terkadang ada beberapa nilai yang memang kita harus buat sendiri dengan merangkai resistor-resistor yang ada seperti itu. Kalau kita mau menghasilkan nilai yang besar ya, nilai hambatan yang besar, maka kita rangkai resistor-resistor kecil itu secara seri ya, supaya menghasilkan nilai hambatan yang lebih besar. Tapi kalau kita mau menghasilkan nilai hambatan yang lebih kecil, ya kita susun resistor-resistor yang ada itu secara paralel seperti itu. Itu untuk menghitung hambatan total rangkaian. Nah, sekarang bagaimana dengan baterai ya? Ya. Nah, di baterai itu ya, rekan-rekan ya, eh, itu ada tegangan, ada juga arus dari baterai itu ya. Disebutnya sebagai mAh ya, pemakaian arus tiap jamnya. Nah, ini mAh ini menunjukkan daya tahan baterai itu ya, bisa dipakai berapa lama seperti itu. Nah, misalnya saya contohkan, misalnya dalam satu buah baterai itu tegangannya 1,5 volt, kemudian arusnya itu 3000 mAh, seperti itu. Nah, sekarang, ketika kita rangkai secara seri ketiga baterai ini, kita akan lihat perubahan nilai tegangan dan mAh-nya seperti apa. Ya. Nah, ini kita coba simulasikan dengan menghubungkan menggunakan volt alat ukur ya. Kita lihat dulu dari tegangannya ya. Jadi kalau misalnya 3 buah baterai kita rangkai secara seri, jadi masing-masing baterai itu tegangannya 1,5. Nah, ini hasilnya ya. Kalau untuk tegangan itu dia 4,5 ya. Berarti kalau dia seri, kita tinggal total tegangan dari atau kita jumlahkan tegangan dari masing-masing baterai ya. Itu kalau seri ya. Sehingga 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 hasilnya 4,5 volt. Sedangkan untuk arus, kalau seri tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, jadi tetap 3 ampere ya, atau 3000 miliampere seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menaikkan tegangan eh, rangkaian kita, jadi ada baterai, ya kita rangkai secara seri ya, supaya tegangannya lebih tinggi seperti itu. Tegangannya lebih tinggi, tapi mAh-nya tetap. Nah, ini hal yang berkebalikan ketika menggunakan paralel ya. Ini langsung saja. Kalau kita rangkai secara paralel, tidak akan mempengaruhi tegangan ya. Jadi tetap tegangannya 1,5. Hanya dia akan menaikkan mAh dari baterai tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat eh, apa project atau supaya daya tahan baterainya itu lebih lama pemakaiannya, maka kita rangkai baterainya itu secara paralel ya, supaya menaikkan
nilai mAh-nya seperti itu. Oke, itu untuk pengukuran secara paralel. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut bahas tentang salah satu komponen kelistrikan yang eh, akan sering rekan-rekan gunakan ya. Ini di hampir di seluruh setiap rangkaian kelistrikan itu pasti ada LED ini, komponen ini. Nah, ini disebut sebagai LED ya, atau light emitting dioda. Jadi ini masih satu keluarga dengan dioda ya. Tapi ini khusus untuk light emitting ya, seperti itu. Secara simbol seperti ini ya. Ada bagian katoda, ada bagian anoda ya. Untuk anoda itu kutub positif, katoda untuk kutub negatif ya. Jadi ini komponen yang ketika kita alirkan arus listrik nanti ini dia akan menghasilkan suatu eh, cahaya ya. Cahayanya itu bisa beraneka warna ya, tergantung material yang ada di dalam ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah warna-warna ya, sesuai dengan materialnya ya. Dan perlu dipahami bahwa warna-warna ini itu dihasilkan dari material yang beraneka macam. Dan warna-warna ini kan sebenarnya adalah kalau secara fisika itu adalah panjang gelombang sebenarnya ya. Ini kalau kita kaji lagi secara sainsnya, itu dia mengikuti persamaan ini ya. Nah, oke ya. Jadi material itu eh, sebenarnya sinar yang terbentuk itu atau cahaya yang terbentuk beraneka warna itu kan hasil dari eksitasi elektron dalam material tersebut ya. Eksitasi elektron itu nanti yang menghasilkan energi, besaran energinya itu nanti akan berdampak pada besaran panjang gelombang. Ya. Sehingga itulah menghasilkan warna-warna dalam LED ya. Kemudian untuk LED ada juga ya jenis RGB ya. Jadi satu buah LED itu bisa eh, menghasilkan beraneka macam warna ya. Jadi ada tiga warna dasar yang digunakan yaitu red, green, dan blue ya. Makanya kalau LED RGB itu dia ada empat kaki ya. Ada empat kaki ya. Tiga kaki itu untuk input, satunya untuk power ya. Seperti itu. Nah ini contoh rangkaiannya ya. Ini sama dengan tugas rekan-rekan. Jadi kita sambung misalnya di push button ya. Ini kalau kita tekan satu persatu itu dia akan menghasilkan eh, nyala yang nyala lampu dengan warna yang bervariasi ya. Jadi misalnya ini satu tombol ini terhubung dengan kaki merah ya. Jadi kalau ditekan itu nanti nyalanya merah. Kalau yang biru kalau ditekan nyalanya biru. Kalau yang hijau ditekan nyalanya hijau. Selain itu kita juga bisa menghasilkan kombinasi-kombinasi warna ya. Ya, saya menghasilkan kombinasi-kombinasi warna. Jadi misalnya kalau kita tekan secara bersamaan red dan green, nah itu nanti akan menghasilkan campuran warna merah dan hijau ya. Misalnya green dan blue kita tekan tombol bersamaan, nanti juga akan menghasilkan campuran warna green dan blue. Seperti itu. Bisa juga kalau kita tekanin secara bersamaan ya. Jadi kita bisa memainkan kombinasi warna menggunakan RGB ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan push button itu mungkin akan terbatas ya variasi warna yang kita hasilkan seperti itu akan terbatas. Nah, supaya bisa menghasilkan lebih banyak warna, itu kita bisa mengganti si push button ini dengan potensiometer ya. Karena kalau push button itu kan dia hanya eh, eh, sebagai penyambung atau pemutus dari arus yang berasal dari power supply ya. Jadi nilainya cuma kalau kalau misalnya kita setting 5 volt, berarti tegangan yang masih itu cuma kalau bukan 5 ya 0 ya seperti itu. Kalau menggunakan potensio, kita bisa mengatur range tegangannya ya. Jadi misalnya kita setting dia di 5 volt, di 5 volt misalnya powernya dengan menggunakan potensio kita bisa mengatur tegangan yang masuk ke si LED-nya ya. Dari 0 sampai 5 volt. Bisa 1 volt, 2 volt, 3 volt, maksimal di 5 volt.
Nah, tegangan yang masuk ke LED ini nanti itu akan menghasilkan nilai warna yang lebih banyak dibandingkan menggunakan kecepatan seperti itu. Ya, jadi inilah yang dinamakan konsep RGB ya. Mungkin saya akan coba tunjukkan ke rekan-rekan menggunakan Tinkercad ya, menggunakan Tinkercad. Kalau misalnya ada yang mau bertanya dulu juga tidak apa-apa ya, bisa lah diinterupsi saja kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak perlu menunggu sampai selesai saya menyampaikan materi, silakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini sambil saya coba tunjukkan atau demokan. Oke, bentar. Saya akan cari dulu mana ya. Oke. Gimana? Oh, ini dia. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, ini kalau belum ada, ini saya lanjut lagi. Nah, nah ini yang push button tadi ya. Nah, ini ya, kalau ditekan merah, biru, hijau ya. Nah, ini juga bisa ditekan secara bersamaan ya. Hanya saja ini agak susah. Ini susah ya kalau di simulator ya, karena ini trigger tombolnya itu kita harus mengarahkan kursor ya. Sedangkan di simulator kita bisa menggunakan tombol secara bersamaan ya, dua tombol secara bersamaan. Jadi hanya ditekan masing-masing seperti ini. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan belum ditekan itu tidak ada arus yang masuk ke LED ya. Jadi LED-nya itu kondisinya low ya atau nol. Kalau ditekan ada arus masuk, tegangannya menjadi 5 volt ya. Atau kalau secara digital itu dia bernilai satu atau high. Kalau dilepas akan kembali ke nol. Nah, ini untuk push button ya. Nah, sekarang, nah ini kita lihat kalau menggunakan potensiometer. Nah, ini kita bisa atur seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, oke. Nah, ini kita bisa menghasilkan warna yang lebih bervariasi dengan menggunakan potensiometer. Karena kalau menggunakan potensiometer itu kita bisa mengadjust tegangannya ya. Jadi bukan hanya 0 dan 5 volt ya. Tapi bisa 1 volt, 1,5 volt, 2 volt, 2,5 volt, maksimal di 5 volt ya. Sehingga nanti variasi warnanya jauh lebih banyak. Oke. Nah, seperti itu ya untuk cara kerja RGB ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan sebelum kita lanjut. Sebenarnya ada banyak lagi ya komponen-komponen elektronika yang dibahas di LMS ya. Ada resistor, transistor ya, kemudian kapasitor dan yang merupakan komponen-komponen dasar dalam kelistrikan ya. Hanya saja kita tidak bahas semua pada kesempatan kali ini karena waktu juga terbatas ya. Ya, jadi yang saya cuma ambil salah satu sampel saja ya, yaitu LED ya, yang untuk kita bahas di kesempatan hari ini. Nah, kemudian lanjut lagi, di LMS juga dibahas tentang salah satu IC ya, IC triple lima ya, atau NE triple lima ya. Jadi ini disebut sebagai IC timer atau IC pewaktu ya, yang bisa membangkitkan sinyal high dan low ya, nol dan satu seperti itu. Nah, ini eh, biasa digunakan kalau proyek-proyek kayak bikin running LED seperti itu ya. Nah, ini IC triple lima ini eh, kita lihat spesifikasinya ya.
Untuk input powernya itu range-nya dari 4,5 sampai 15 volt ya. Jadi range ini tegangan inputnya. Kemudian untuk besaran arusnya itu kalau misalnya di 5 volt berarti dia sekitar 3 sampai 6 miliampere. Oke, bentar. Ya. Oke, ini untuk spesifikasinya. Nah, di IC ini kalau kita bedah lagi di dalamnya itu ada rangkaian seperti ini ya. Oke, di IC ini ada sorry, ada 8 pin ya. Ada pin ground dan VCC itu untuk power tentunya. Nah, trigger ini nanti untuk sinyal inputan ya, untuk diproses oleh si IC-nya. Kemudian nanti ini output, pin output ya, keluaran dari si IC-nya. Ada pin reset, kemudian discharge, threshold, dan control voltage. Nanti kita akan coba lihat seperti apa cara kerja dari masing-masing pin ini. Seperti itu. Nah, ini adalah model rangkaian di dalam IC-nya. Ya. Jadi ada resistornya, 3 buah resistor di rangkai seri. Ini ada transistor, ada komparator, modul flip-flop. Nah, nanti kita akan coba kaji dari rangkaian ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang, nah ini tadi ya skematik dari IC 555 ya. Jadi ini ada beberapa bagian ya. Yang bagian pertama yang warna ungu ini ya, itu adalah bagian atau blok voltage divider atau pembagi tegangan ya. Jadi tadi 3 buah resistor ya. 3 buah resistor masing-masing nilainya 5 kilo, 5 kilo ohm ya. Jadi ini sama semua 5 kilo ohm. Itu dirangkai secara seri ya. Nah, secara seri itu dia membentuk rangkaian voltage divider, membagi tegangan seperti itu. Kemudian nanti ada komparator ya. Jadi nanti komparator ini akan membandingkan tegangan yang masuk di dalam si IC ini ya. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan itu antara eh, pin threshold. Jadi ada dua ya, ada komparator untuk threshold, ada komparator untuk trigger ya. Jadi nanti yang dibandingkan itu adalah tegangan input dengan tegangan referensi ya. Jadi misalnya misalnya komparator yang pertama itu ya, tegangan inputnya adalah dari pin threshold ya. Kemudian tegangan referensinya itu dari sini ya, titik ini. Nah, antara dua titik ini itu akan berbeda nilainya ya. Berbeda nilai tegangannya seperti itu. Kalau mengikuti prinsip pembagi tegangan. Kemudian ada model flip-flop ya. Nanti ini sinyal digitalnya ya. Ya, di atas, Pak. Di, di lantai 4. Oke, kita lanjut lagi ya. Sinyal digital nanti ini akan diolah di dalam flip-flop ini, kemudian akan menghasilkan output ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi lebih lanjut. Nah, ini kalau kita bedah secara lebih dalam lagi, blok-blok ini tuh jadi seperti ini ya. Jadi ada terdiri dari beberapa resistor, transistor, kemudian ada dioda juga ya. Nah, ini adalah skematik internal dari IC 555 ini. Ya. Jadi kalau IC 555 ini ternyata rangkaiannya jauh lebih kompleks ya di dalamnya seperti itu. Jadi dari berbagai macam, dari beberapa resistor, transistor, ada dioda dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana IC dari 555 ini bekerja ya, rekan-rekan. Nah, ini ada 2 buah. Nah, ini ya, pertama itu kita lihat dari blok pembagi tegangannya. Ya. Di titik ini, itu nilainya 2/3 dari VCC-nya ya. VCC-nya itu range-nya bisa 5 volt sampai 15 volt. Nah, kemudian yang titik ini itu sepertiga ya. Jadi yang bagian ini itu sepertiga VCC. Nah, bagian ini dan bagian yang ini itu adalah 2/3 VCC ya. Dan nanti ini akan dibandingkan di dalam komparator ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa eh, untuk ketika tegangan inputnya lebih besar dari tegangan referensi, maka dia akan menghasilkan output high ya, ya output high. Dan sebaliknya kalau tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan referensi, maka output yang dihasilkan itu adalah nol seperti itu. Ya.
Nah, nanti sinyal yang dari hak komparator ini nanti akan diproses oleh modul flip-flop ini ya, modul flip-flop. Jadi ini menggunakan modul flip-flop tipe RS ya, seperti itu. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini untuk modul flip-flopnya. Jadi modul flip-flopnya ini sebenarnya dia eh, menggunakan gerbang logika NAND ya. Nah, gerbang logika. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari modul flip-flopnya ya. Di mana ketika nilai R-nya 0, nilai S-nya 1, maka nilai Q-nya 1, not Q-nya 0. Jadi dari modul flip-flop ini itu ada 4 buah pin ya. Ada RS. R ini adalah inputan dari si threshold ya. Kalau S ini inputan dari si trigger. Nah, kemudian ada Q ya dan not Q ya. Jadi ada Q dan not Q. Nah, ini hasilnya berkebalikan ya. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti negasi dari Q itu hasilnya 1. Kalau ini sini 1, maka negasinya 0 ya. Jadi saling inverse berkebalikan. Yang dimana yang menjadi output nantinya itu yang kita pakai adalah si pin not Q-nya seperti itu. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari masing-masing variasi inputan ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ketika R-nya 0, S-nya 1, atau R-nya low, S-nya high, maka Q-nya 1, dan not Q-nya adalah 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk IC 355, ya, itu ada 3 mode ya, rekan-rekan sekalian. Ada mode monostable, ada stable, dan bistable. Ya. Jadi kalau mode monostable itu IC-nya ini berperan sebagai timer one shot yang menghasilkan pulsa tunggal dengan panjang atau interval tertentu. Ya, jadi intervalnya itu nanti kita bisa atur seberapa lama intervalnya atau seberapa singkat intervalnya dengan memainkan nilai resistor dan kapasitor eksternal ya. Jadi nanti akan ada rangkaian tersendirinya dari si masing-masing mode ini seperti itu. Kemudian untuk astable, astable itu dia berperan sebagai osilator yang menghasilkan pulsa berulang ya. Jadi nanti dia ketika diaktifkan mode ini nanti dia akan menghasilkan output 1010 itu secara berulang ya dengan jeda yang bisa kita atur juga seperti itu. Ya, sama cara mengatur jedanya itu dengan memainkan nilai resistor atau kapasitor eksternalnya. Kemudian ada juga mode bistable. Mode bistable ini itu kita bisa buat pengimplementasiannya menggunakan 2 input ya. Jadi misalnya nanti contohnya itu ada satu buah LED. Nanti LED ini tuh bisa kita nyalakan dan matikan dengan menggunakan 2 push button yang berbeda ya. Misalnya satu push button untuk menyalakan, satu push button untuk mematikan lampu. Seperti itu. Nah, ini model rangkaian dari monostable ya. Rangkaian eksternalnya. Nah, ini kita menggunakan eh, satu buah push button ya. Kemudian dirangkai, kemudian inputannya itu masuk ke pin trigger ya, masuk ke pin trigger. Nah, ini di push buttonnya ini itu dia dirangkai menggunakan resistor. Jadi ini rangkaian pull up ya. Dimana kalau rangkaian pull up itu ketika kondisinya belum ditekan itu 1, ketika ditekan nilainya 0 ya. Jadi kalau dia belum ditekan itu 1, ketika ditekan itu nilainya 0. Seperti itu. Nah, ini untuk mode monostable ya. Nah, kalau dibuat di dalam Tinkercad itu nanti modelnya seperti ini ya. Jadi cara kerjanya ketika tombol ini awalnya mati ya, ketika ini dinyalakan di power supply-nya, awalnya LED-nya mati, kemudian ditekan tombol sekali, kemudian dilepas. Dan yang terjadi LED-nya akan nyala beberapa saat ya, kemudian akan padam kembali seperti itu. Jadi nanti ada intervalnya seperti itu. Dan kita bisa mengatur lama waktunya ini itu dengan mengubah nilai resistor yang ini ya R1 seperti itu. Nah, dia itu mengikuti persamaan ini.
TD atau delay-nya, jedanya, sama dengan 1,1 kali R, R yang ini, kemudian dikalikan dengan nilai kapasitor yang Elko ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai resistor 27 kilo ohm ya, atau 27.000 ohm, kalau dikonversi, kemudian kapasitor C1-nya itu 100 mikrofarad, kita ubah ke farad, jadi 0,0001 ya. Nah, kalau ketika kita masukkan dalam persamaan, itu akan menghasilkan nilai 2,97 detik atau setara dengan 3 detik ya. Jadi artinya apa? Dengan resistor 27 kilo ohm dan Elko 100 mikrofarad, ketika ini ditekan, maka dia akan menghasilkan nyala lampu selama 3 detik, kemudian akan mati kembali seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengubah time delay-nya ya, waktu-waktu jedanya. Taruhlah misalnya kita mau buat supaya rangkaiannya itu yang awalnya tadi 3 detik ya, kita mau ubah menjadi 10 detik ya. Nah, kita masih menggunakan kapasitor yang sama. Nah, maka yang kita ubah itu adalah besaran nilai resistornya ya. Yang tadi ini ya, yang R1 ini kita ubah. Kita cari berapa kira-kira nilai resistor yang dibutuhkan untuk menghasilkan nyala lampu 10 detik ya. Dengan asumsi kapasitornya masih tetap sama. Ya, masih menggunakan persamaan yang sama ya. Tinggal kita balik saja ya rumusnya. Nah, jadi misalnya kita mau cari TD-nya 10 detik dengan nilai kapasitansi itu 100 mikrofarad, kita konversi menjadi farad, maka kita akan mendapatkan nilai R itu 91 kilo ohm ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan di Tinkercad. Nah, kita kan bisa buktikan apakah benar ketika dengan mengubah nilai resistansinya itu akan mempengaruhi eh, interval nyala dari si rangkaian. Oke, sebentar saya akan coba cari dulu ya. Oke, kita cari tegangan monostable. Oh, ini ya. Sampai di sini dulu, Kak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ya. Nah, ini kita coba. Bentar. Ini kita coba dulu di rangkaian yang awal ya. Ini pakai 27 kilo ohm ya. Coba kalau resistornya 27 kilo ohm, apakah benar nyala lampunya itu 3 detik? Nah, ini kita ubah ya. Ini saya pakai 91. Eh, ini saya ubah menjadi berapa tadi? 27 ya. Kita ubah jadi 27 kilo ohm. Ini kita tinggal ubah jadi 27 seperti ini. Nah, kalau ketika kita ubah, nah nanti warna gelangnya nanti akan menyesuaikan ya. Nah, jadi nanti setiap nilai resistansi itu akan punya kombinasi warna gelang yang berbeda-beda. Nah, ini kita pakai 27 kilo ohm. Kita coba jalankan simulatornya. Oke, nah ini saya stop dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya timer ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini jeda waktunya. Nah, ini LED-nya sudah padam. Coba saya akan tekan LED-nya, tombolnya tepat di detik ke 17. Lihat. Nah, tepat di detik ke 20, LED-nya padam. Seperti itu. Ya, berarti dia intervalnya interval nyalanya 3 detik ya. Kita coba sekali lagi. Saya akan coba tekan push buttonnya di detik ke 35. Harusnya dia akan padam di detik ke 38. Nah, tepat di 38, LED-nya padam. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengubah nilai resistansinya ya. Kalau tadinya 27,
Sekarang kita coba ubah menjadi 91 kilo ohm. Harusnya ketika diubah menjadi 91, interval waktunya menjadi 10 detik ya. Nah, ini kita ubah jadi 91. 91. Oke. Ketika kita jalankan simulatornya ya, lihat ini waktunya sudah berjalan, LED-nya menyala. Harusnya nanti di detik ke 10 LED-nya mati. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi nyalakan di detik ke 20. Saya coba tekan. Saya tekan sekali. LED-nya nyala. Nah, ini sudah jalan waktunya. Harusnya tepat di detik ke 30 LED mati. Oke, tepat di detik ke 30 LED mati. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatur interval waktunya itu menggunakan dengan mengubah nilai resistor yang ada di sini seperti itu. Nah, kita bisa buat ini lebih dinamis lagi. Kita bisa mengganti resistor ini menggunakan potensiometer ya. Kalau resistor yang model seperti ini kan masuk kategori resistor yang fix ya. Jadi nilainya tetap fix. Nah, kita bisa ganti menjadi resistor variabel ya, yang nilainya bisa kita ubah-ubah. Salah satu contoh resistor variabel itu adalah potensiometer ya. Dengan menggunakan potensiometer, kita tinggal memutar-mutar si clocknya itu untuk menghasilkan interval yang kita inginkan seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu prinsip kerja dari rangkaian monostable. Oke, kita lanjut lagi. Selain monostable itu ada juga bistable ya. Nah, bistable itu kita bisa buat dia dua inputan tombol ya. Push button untuk trigger, satu push button yang kedua nanti untuk reset ya. Jadi ini nah untuk outputnya kita bisa hubungkan dengan LED. Ya. Sama kedua tombol ini kita rangkai secara pull up ya. Jadi kita bisa men-trigger secara bergantian. Jadi kita tekan tombol pertama, kemudian LED-nya nyala. Tombol kedua kita tekan, berarti dia mengaktifkan pin reset sehingga akan kembali ke kondisi awal seperti itu. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ketika sebelum ditekan, eh, ya jadi kalau dia ditekan nanti itu akan nyala, kalau dilepas dia akan mati seperti itu. Oke, kita coba lihat seperti apa contohnya kalau di Tinkercad ya. Kita akan demokan lagi di Tinkercad. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita akan sampai di jam 3 ya, jam 3 waktu Indonesia Barat. Oke, bentar ini loading. Eh, Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau bertanya. Saya cek juga di Slido, apakah ada yang bertanya di Slido? Oke, tidak ada yang bertanya di Slido ya. Sebentar ini saya. Ah, oke ini. Halo, Waalaikumsalam Pak Agus. Iya, gimana Pak Agus? Oh iya, sebentar Pak, saya lagi di kelas Bling. Pak Agus di mana sekarang? Di main room.
Oke, bentar ya, rekan-rekan. Oke, saya coba cari stable ya, ini ya. Oke, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Ini sambil menunggu si tingkatnya ini bisa terbuka ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kayaknya ini agak bermasalah ya tingkatnya. Terlalu lama ya terbuka. Mungkin kita lanjut saja dulu. Nah, ini model rangkaiannya ya. Kalau di tingkatkan seperti ini. Kalau di stable, jadi ada dua push button, satu LED. Dimana kalau LED yang pertama ditekan, ya kalau tiga LED pertama ditekan itu nanti kalau LED pertama ditekan nanti LED-nya, sorry, ketika push buttonnya pertama ditekan nanti LED-nya nyala, kemudian kalau push button kedua ditekan LED-nya akan mati ya. Karena push button yang kedua ini terhubung ke pin reset ya, jadi nanti dia akan mengembalikan ke posisi semula seperti itu ya. Itu untuk mode bistable ya. Oke. Kemudian selain mode bistable, mode yang ketiga itu ada mode astable ya untuk IC 555 ini ya. Mode astable ini itu bisa kita pakai untuk menghasilkan suatu output 10 itu secara berulang dengan interval tertentu ya. Jadi contoh sederhananya kalau kita mau bikin LED yang kedap-kedip ya atau LED blink, nah itu kita bisa pakai IC mode astable ya seperti ini. Karena dia akan menghasilkan keluaran 10 1 0 1 0 1 0 itu secara bergantian seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita bisa atur ya. Kita bisa atur interval waktunya ya. Kita bisa atur interval waktunya. Jadi misalnya kalau eh, yang kalau untuk mode stable ini kita bisa mengatur nilai resistornya ya. Entah itu di R1 atau R2 supaya menghasilkan interval yang bervariasi seperti itu ya. Dia mengikuti persamaan ini ya. Jadi dengan mengatur nilai resistor itu kita bisa eh, menghasilkan variasi frekuensi ya atau periode yang bermacam-macam seperti itu. Oke, nah ini ya penerapannya ya. Jadi kita bisa bikin LED blink ya. Nah ini kita bisa ganti resistornya itu ya menggunakan potensio ya. Jadi kalau kita mau atur intervalnya cukup memutar knob di potensiometernya ini. Nah ini nanti akan bisa mengubah interval dari nyala LED-nya ya. Kita bisa juga bikin dalam bentuk LED flip-flop ya. Jadi kita pakai dua LED ya. Kita pakai dua LED. Hanya saja nanti dia terhubung di pin yang sama, tapi dari dua kaki yang berbeda ya. Satu katoda, satu anoda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya LED yang pertama itu kondisinya satu, LED kedua itu nol. Kalau LED kedua nolnya itu, LED keduanya itu satu, LED pertamanya itu jadi nol. Jadi dia kan flip flop ya, nyala secara bergantian seperti itu. Oke, saya coba kebalik lagi. Nah ini ya, ini tadi di Tinkercad kita coba demokan dulu. Nah seperti ini. Oke, ini ketika ditekan nyala.
Nah, jadi ini tombol ini itu terhubung ke reset, pin reset. Tombol yang ini dan di atas ini terhubung ke pin trigger ya. Keduanya itu dirangkai secara pull up ya menggunakan resistor 10 kilo. Jadi kalau kita tekan reset ya, ini kondisi LED-nya nyala. Kalau kita tekan tombol resetnya, dia akan padam. Kalau kita trigger, tekan tombol triggernya, dia akan nyala. Jadi ini bisa meng-on-off-kan LED secara bergantian ya, menggunakan dua buah tombol yang berbeda seperti itu. Nah, ini penerapan untuk mode bistable ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya coba lagi untuk mode yang astable ya. Kita akan coba demokan lagi untuk mode yang astable. Tadi monostable sudah, bistable sudah, sekarang ke mode astable. Bentar, saya cari dulu. Oke, mode astable. Bentar. Oh, ini ya. Oke, ini yang mode astable ya. Jadi ini yang rangkaian flip-flop ya. Jadi kita pakai dua buah LED ya, yang terhubung ke pin outputnya. Hanya saja dua buah LED ini kita akan menggabungkan dua kaki yang berbeda dari masing-masing LED. Jadi katoda di LED pertama digabung dengan anoda di LED kedua. Digabung kemudian masuk di pin out dari IC 555. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, dia akan nyala secara bergantian dengan interval waktu tertentu ya. Nah, ini kita bisa atur intervalnya dengan memutar potensio yang ada di sini. Nah, ya ini kalau kita putar ya, mungkin semoga bisa jelas terlihat. Nah, kalau saya putar ke kiri, berarti hasilnya akan lebih lambat ya pergerakannya. Kalau saya putar ke kanan clocknya, uh, intervalnya akan jadi lebih cepat seperti itu. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah model rangkaian untuk IC 555 mode astable seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan hari ini ya. Waktu kita mungkin nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya. Nanti untuk harusnya ya di hari ini kita bahas juga tentang sensor, aktuator, sama development board ya. Tapi mungkin saya akan coba bawakan di pertemuan selanjutnya saja ya. Sekaligus nanti kita akan bahas tentang dasar pemrograman untuk microcontrollernya ya. Karena memang minggu ini materinya cukup padat ya rekan-rekan dan memang akan sulit sebenarnya kalau kita mau rangkum semua dalam satu kali pertemuan ya. Apalagi jauh waktunya ini dipangkas dah. Jadi kurang maksimal seperti itu. Jadi untuk hari ini kita cukup bahas untuk elektronika, bagian elektronika dasarnya saja seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Setelah itu nanti mungkin saya akan memberikan beberapa penyampaian tentang proyek akhir ya, yang tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Syafira di main room ya. Jadi sebenarnya timnya sudah ada ya, rekan-rekan. Mungkin nanti akan saya bagi lewat grup saja ya, daftar nama pembagian timnya beserta proyeknya. Jadi nanti hari Rabu nanti mungkin kita sudah bisa mulai eh, berdiskusi ya tentang ide apa yang kira-kira eh, ada di masing-masing tim ya. Jadi nanti ketika saya sudah bagi sampaikan timnya siapa saja, nanti silakan kalian berembuk masing-masing tim. Yang paling pertama dilakukan adalah membagi role ya. Siapa yang menjadi project manager, siapa yang menjadi hardware engineer. Untuk PPT ya nanti saya share ya. Saya kirimkan PPT-nya. Oke, jadi tenang aja. Seperti itu. Nanti PPT-nya saya share.
Oke ya, jadi nanti ketika timnya sudah ada, nanti silakan ditentukan ya siapa yang akan jadi project manager, siapa yang menjadi hardware engineer, software, UI UX, firmware ya. Jadi ada 5 role ya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di grup ya, seperti apa teknis dari proyek akhirnya itu, seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya terkait materi ini atau mungkin yang ada di LMS atau terkait proyek akhir silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitaran 10 menit. Silakan kakak sekalian. Gimana? Apa ada yang mau bertanya? Oke. eh Kalau tidak ada ya, mungkin saya ingin bahas sedikit tentang proyek akhir kalau gitu. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan Mbak Syafira ya, bahwa di cycle ini agak berbeda dengan cycle sebelumnya, bahwa yang mana proyek akhirnya itu nanti harus bukan lagi berupa prototipe ya, tapi berupa produk yang memang sudah diimplementasikan seperti itu. Jadi nanti keluarannya itu akan ada testimoni dari user ya, atau orang orang atau misalnya teman-teman tempatkan proyeknya teman-teman itu di UMKM misalnya, atau misalnya kalau teman-teman bikin alat untuk pertanian, nanti akan ada eh, semacam testimoni ya dari user atau orang yang menggunakan produk teman-teman itu seperti apa ya. Jadi bukan lagi selevel prototype ya. Kalau di batch sebelumnya itu kita hanya bikin video video demo dari si alatnya ya. Jadi walaupun alatnya tidak dipasang langsung di lokasi, jadi tinggal cukup didemokan saja itu sudah bisa. Tapi ternyata di sekal ini teman-teman diminta supaya si alatnya itu harus sudah terinstalasi, terpasang, kemudian nanti dibuatkan videonya sama testimoni dari user yang menggunakan produk teman-teman seperti itu. Ya. Makanya itu dalam pembagian timnya eh, itu ada beberapa anggota dalam satu tim itu yang tinggal di eh, kota atau memiliki domisili yang sama seperti itu. Jadi mengapa dibuat seperti itu? Harapannya eh, nanti proyeknya itu bisa diimplementasikan di kota tersebut. Tapi itu hanya opsional ya. Artinya nanti teman-teman bebas mau menentukan kira-kira di tempat mana ya teman-teman mau implementasikan si alatnya itu seperti itu. Ini kita hanya fasilitasi saja bahwa dalam satu tim itu nanti akan ada 2 atau 3 orang yang berada dalam satu lokasi atau domisili yang sama. Diharapkan mungkin bisa sedikit membantu ya kalau misalnya dalam satu kota itu ada 2 orang atau 3 orang anggota, itu mungkin bisa di kota tersebut atau di lokasinya tersebut ditempatkan alatnya seperti itu. Tapi itu nanti saya balikan lagi ke masing-masing tim ya, keputusannya seperti apa, seperti itu. Oke ya. Nanti untuk daftar namanya mungkin akan saya share di grup ya. Begitu nanti sudah di-share, silakan nanti teman-teman berembuk untuk menentukan siapa yang menjadi proyek manager dan begitu pula untuk role-role lainnya seperti itu. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Silakan terkait proyek akhirnya mungkin. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mas Riko. Iya, jadi terkait eh, project akhir kita itu kan berarti kita diharuskan untuk turun terjun langsung gitu ya, Pak, ke lokasinya gitu, Ya, betul. ke ke orang. Berarti kalau misalnya perlu perizinan gitu gimana ya, Pak? Perizinan ya. Mungkin nanti bisa dibuatkan dari tim Indobot ya. Kalau misalnya kayak butuh semacam mungkin surat atau apapun itu yang menunjukkan bahwa teman-teman ini sedang menjalankan proyek untuk program MSIB dari kampus Merdeka seperti itu.
Nanti itu menjadi urusannya Mbak Syafira ya untuk masalah administrasinya seperti itu. Jadi tidak masalah seperti itu. Oke, nanti akan dibantu ya. Jadi nanti silakan teman-teman saling bareng bukti ya dengan masing-masing anggotanya. Kira-kira di kota mana, di tempat mana akan ditempatkan alatnya tersebut seperti itu. Dan nanti bebas ya. Kalau misalnya yang dapat smart farming, misalnya kalau mau bikin alat untuk pertanian atau di perkebunan itu bisa ya. Atau mungkin di sini ada yang keluarganya mungkin punya sawah, punya kebun itu bisa juga. Jadi bebas lokasinya terserah teman-teman seperti itu. Yang penting nanti akan ada dokumentasinya ya. Itu yang penting. Dokumentasi dalam bentuk foto, video, kemudian testimoni dari user seperti itu. Baik Mungkin Pak, izin bertanya lagi terkait ketentuan penilaian yang rinci ataupun apapun yang dibutuhkan untuk proyek akhir itu apa saja Pak? Apakah nanti akan disampaikan di waktu lain atau gimana Pak? penilaian proyek akhir ya. Iya, apa saja yang Oke. dibutuhkan gitu Pak? Tuh, iya, Oke. katanya kan berbeda. Kalau untuk penilaian ya pertama itu kita nilai dari idenya ya. Artinya apakah ide yang diusulkan itu untuk proyek akhirnya termasuk ide yang istilahnya masih baru ya, atau mungkin belum banyak yang terapkan, atau ide yang sudah sering banyak yang gunakan. Nah, itu nanti ada juga penilaian dari segi ide ya. Semakin inovatif atau semakin orisinal idenya, itu tentunya akan semakin eh, bagus seperti itu. Kemudian tentunya adalah kebermanfaatan dari alat yang teman-teman buat ya, apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak seperti itu. Jadi percuma kalau rekan-rekan bikin alat ya, teknologinya canggih segala macam seperti itu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu ya. Itu juga untuk apa kalau seperti itu ya. Jadi tujuannya kita bikin alat produk itu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi nanti ketika teman-teman mencari ide, itu yang teman-teman cari dulu itu adalah permasalahannya ya. Masalah apa dulu yang mau diselesaikan. Baru nanti dipikirkanlah solusinya seperti itu ya. Bukan bukan ide, bukan solusinya dulu yang dicari, tapi masalahnya dulu yang dicari. Seperti itu. Baru nanti ada juga penilaian nanti tentang teknologinya seperti itu. Misalnya teman-teman eh, software misalnya ya. Tentu akan beda penilaiannya kalau teman-teman pakai software yang kayak Blink atau teman-teman bikin sendiri softwarenya menggunakan yang jago bikin web bisa, atau yang jago bikin aplikasi mobile bisa. Ya, tentu itu akan beda penilaiannya dari segi teknologi yang digunakan seperti itu. Nah, itu dari sisi project ya. Nanti selebihnya itu penilaian-penilaian yang menyangkut timnya ya, seperti kerjasama tim, kemudian penguasaan alat dari masing-masing anggota seperti itu ya. Jadi nanti ini penilaiannya itu akan berkelanjutan, artinya tidak hanya saat proyeknya jadi saja, tapi di setiap pertemuan nanti akan ada dinilai seperti itu. Karena kan nanti setiap minggunya rekan-rekan itu akan presentasi ya. Nanti itu di situ juga mentor bisa menilai ya siapa yang sekiranya aktif di dalam timnya, siapa yang kurang aktif di dalam tim. Nah, itu nanti akan jadi penilaian mentor juga seperti itu. Jadi makanya nanti diharapkan semua anggota tim itu bisa terlibat aktif ya dalam pengerjaan proyek akhir. Jadi nanti project manager harap bisa membagi tugasnya secara merata ya. Eh, jadi jangan sampai ada satu anggota yang mungkin tugasnya terlalu banyak seperti itu. Jadi sebisa mungkin pembagian tugasnya itu bisa lebih merata seperti itu. Dan untuk pembagian tugasnya nanti kami serahkan ke masing-masing tim ya untuk saling dirembukan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini.
Nanti mungkin kalau bukan nanti malam, besok pagi ya. Tapi saya usahakan malam ini saya sudah share daftar nama timnya ya, seperti itu. Lengkap dengan temanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini rekan-rekan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mas Riko bisa bantu dokumentasi. Baik, siap. Untuk teman-teman silakan pakai seperti biasa. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, bisa siap-siap. 1, 2, 3. Woi, kono. Oke, sekali lagi. Ya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung pada hari ini. Saya kembali mengingatkan untuk tugas-tugasnya ya, untuk segera diselesaikan ya. Jangan dibuat menumpuk tugas-tugasnya karena semakin lama itu eh, materinya kan semakin berat ya. Jadi tugas-tugasnya juga pasti akan semakin kompleks. Jadi jangan sampai ditumpuk tugasnya supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, saya rasa cukup ya dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Pak. wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.